Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2597 sampai bab 2600. Ini sangat bermanfaat bagi Marsekaltians. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah orang yang menguasai kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Membimbing Marsekaltians untuk tidak mengambil jalan memutar dan mencapai target dalam satu langkah. Dia dengan mudah mencapai lantai 8. Tetapi tingkat ke-8 hingga ke-9 adalah yang paling sulit. Ye Junlin masih belum dapat memenuhi persyaratan Ye Junlin dalam waktu singkat. Sudah terlambat, saya ingin membudidayakannya sebentar sebelum memilih bibit untuk bimbingan. Sekarang saya harus membuat rencana ke depan. Sebarkan, kompetisi akan diadakan dalam 7 hari, dan saya akan memilih bibit sebagai 3 dewa kegelapan. Saya pribadi akan membimbing Anda. Kata Ye Junlin, dimengerti. Tian Sensui mengangguk. Setelah berita ini menyebar, Universitas Kunlun akan meledak. Sudah sebulan sejak mereka tiba, yang menunggu adalah dekan dan kedua wakil dekan memilih seseorang untuk membimbing mereka secara pribadi. Saatnya akhirnya tiba, semua orang berteriak kegirangan. Hal ini membuat mata-mata di laboratorium dewa menantikannya. Mereka akhirnya bisa melakukan kontak dengan ketiga dewa kegelapan. Mereka telah lama menunggu momen ini. Setelah Ye Junlin melihat Marsekaltians, dia pergi menemui Ye Wudao dan Ye Lingtian. Saya harus mengatakan bahwa kedua orang ini sangat berbakat. Setelah bimbingan Ye Junlin, keduanya meningkat dengan cepat. Kedua orang ini diharapkan menjadi pria super kuat yang dibutuhkan Ye Junlin. Tapi itu masih membutuhkan waktu. Namun, Ye Junlin memiliki perasaan krisis yang kuat. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menciptakan orang yang super kuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saat ini, Ming Xiesen dan yang lainnya baik-baik saja. Orang-orang ini mengambil darah dewa terlarang nomor 76. Namun kesulitannya adalah mereka tidak mampu sepenuhnya menyerap kekuatan-kekuatan ini. Tidak cukup, jumlah orang super kuat masih jauh dari cukup. Jangan melihat banyaknya orang yang dia kendalikan sekarang. Namun ketika perang benar-benar dimulai, mereka semua hanyalah umpan meriam. Pasti ada orang super kuat untuk mendukung adegan ini. Untuk membangun manusia yang kuat, Ye Junlin memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya di tanah terlarang nomor 76. Iya, ada satu orang lagi, untuk akhir ini. Dia secara khusus pergi ke Jiangbei. Lihatlah situasi dewa jahat Huoyun, Zhou Nanyan dan Wen Lei. Aura dewa jahat awan api sangat lemah sekarang, dan dia masih menyusut sedikit demi sedikit. Bagaikan lilin yang berkelap-kelip dan padam dan hampir padam. Ini menunjukkan bahwa dewa jahat awan api benar-benar telah mempraktikkannya. Dia akan bertransformasi dan menjadi pria super kuat. Itu adalah bantuan kuat yang diinginkan Ye Junlin. Setelah sekian lama, dia benar-benar terlibat, meski bakatnya terbatas dibandingkan Ye Junlin. Namun terlihat ia telah mengeluarkan potensi dan bakatnya. Jadilah yang terkuat di bidangnya. Begitu dia berhasil mengasingkan diri, dia mungkin tidak dapat mencapai level Ye Junlin. Tapi mudah untuk menyapu daftar dewa. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Ye Junlin bahagia. Aura Zhou Nanyan semakin lemah sekarang, jadi dia telah menemukan caranya. Saya benar-benar memahami inti dari teknik dasar ini. Namun, masih ada jarak tertentu dari dewa jahat awan api. Ini perlu dilanjutkan. Kalau terus begini, kemungkinan membantu Ye Junlin sangat kecil. Dibandingkan mereka berdua, Wen Lei baru saja turun tangan. Dia membuang banyak waktu beberapa waktu lalu karena dia melindungi Dharma untuk semua orang. Ada manusia super kuat, Fire Cloud Evil God, Ye Junlin bisa bernapas lega. Tapi itu masih jauh dari cukup.
tanpa selusin orang kuat setingkat ini, bagaimana dia berani bersaing dengan laboratorium dewa? Perbaikan cepat. Ye Junlin hanya mendengar tentang metode menyerap energi yang dapat mencapai tingkat kesuksesan cepat ini. Dharma menyerap kekuatan dapat menyerap kekuatan dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk menjadi orang yang kuat. Tapi dia tidak punya cara yang bagus untuk menyerap energi. Ini pasti tidak akan berhasil. Kalau tidak perlu merokok apapun lagi. Pastinya tidak menjadi masalah untuk langsung menyerap semua energi di dalam kristal dan menciptakan 3 atau 4 orang kuat. Energi kristal. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan ide cemerlang. Bab 2598 sebelum 4 Raja Kong, Ye Junlin telah berjuang dengan cara membuat orang menjadi pria kuat yang tiada taraf. Tapi tidak satu pun yang berhasil, mereka tidak memiliki dharma untuk menyerap kekuatan tersebut. Ye Junlin juga tidak dapat menyuntikkan energi kristal ke dalam tubuh mereka. Tidak apa-apa kalau bisa menahannya, tapi kalau tidak bisa, akan meledak satu persatu. Dia tidak bisa bereksperimen pada manusia, tidak satu pun. Bahkan jika ada seseorang seperti Tian Che Sensui, dia tidak akan berani pergi. Tapi sekarang Ye Junlin berpikir 2 kali, orang super kuat tidak harus manusia. Anda bisa mulai di bidang lain, misalnya, permesinan bahkan dapat dilakukan pada mutan yang masih hidup di industri maya. Jumlahnya banyak dan bisa digunakan untuk eksperimen. Dan begitu Anda menjadi orang yang super kuat, Anda masih bisa mengendalikannya. Tidak serumit manusia, saya punya ide sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Ye Junlin segera datang ke markas misterius industri maya. Kumpulkan semua mayat hidup yang bermutasi. Aku punya kebutuhan mendesak. Perintah Ye Junlin. Semua mutan yang hidup mati telah diatur. Sebanyak 300.000 orang mati hidup yang bermutasi. Nomor itu membuat takut Ye Junlin. Terlihat betapa gilanya Maya Industries sebelumnya. Di bawah pelatihan khusus Maya Industries, kelompok mayat hidup ini telah menguasai keterampilan menyerang dan memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat. Ini adalah kekuatan mengerikan yang tidak bisa diabaikan. Tapi itu tidak ada gunanya bagi Ye Junlin. Laboratorium Dewa telah mengetahui keberadaan seperti itu sejak lama dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Selain itu, rencana percobaan awal untuk menciptakan makhluk mati adalah milik laboratorium Dewa. Rencana mereka adalah menggunakannya pada makhluk super besar, namun industri maya menggunakannya pada manusia. Tapi sekarang, tidak ada yang penting bagi Ye Junlin. Apa yang ingin dia lakukan bahkan melampaui imajinasi laboratorium Dewa. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Junlin secara pribadi memeriksa kondisi fisik dan kondisi lain dari setiap mutan yang masih hidup. Akhirnya terpilih 365 orang yang memenuhi syarat. Selanjutnya, Ye Junlin mulai membuat perencanaan secara langsung. Gabungkan energi kristal dan berbagai energi tanah terlarang nomor 76, termasuk darah emas para dewa dan sebagainya. Suntikkan sedikit demi sedikit ke dalam tubuh mutan yang masih hidup ini untuk melihat bagaimana mereka bertahan. Kemudian hilangkan secara bertahap dan pilih yang terbaik. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. 365 orang mati yang masih hidup telah dieliminasi menjadi kurang dari 50. Namun eliminasi akan terus berlanjut. Sisi lain, Ye Junlin meminta organisasi Alkitab untuk menggunakan logam dan sumber daya lainnya dari tanah terlarang nomor 76 untuk membangun beberapa mesin tempur. Dipenuhi dengan energi yang menakutkan, ia bahkan dilengkapi dengan artefak yang disempurnakan oleh Ye Junlin. Tidak peduli tingkat apa yang telah dicapai oleh teknologi laboratorium Dewa. Teori Ye Junlin adalah robot yang dikembangkan oleh organisasi Alkitab tidak membutuhkan teknologi tinggi, tetapi satu-satunya adalah, mereka harus memiliki efektivitas tempur yang super kuat.
Cukup kumpulkan energi agung dan gunakan artefak. Jadi mesin ini adalah mesin pertarungan yang kejam. Seperti yang diharapkan dari nomor 76, sumber dayanya benar-benar dapat memenuhi persyaratan Ye Junlin sebagai pembangkit tenaga listrik super. Rakyat tidak bisa menggunakan kekuasaannya, tapi mesin ini bisa. Apalagi jika dipasangkan dengan beberapa artefak yang disempurnakan oleh Ye Junlin, kekuatannya semakin mengerikan. Total ada 4 mesin tempur seperti itu. Ye Junlin menamakannya 4 Raja Kong. Adapun mutan hidup mati, Ye Junlin berharap 13 sisanya pada akhirnya akan tersingkir. Masukkan rencana kekuatan supernya yang sebenarnya. Ke-13 ini akan menggunakan sisa energi kristal. Ye Junlin secara kasar telah menilai yang mana mereka yang berjumlah 13. Angka-angka telah diprogram untuk mereka sejak dini. 1-13, kali ini, kami benar-benar ingin membangun pribadi yang super kuat dengan segala cara. Untungnya, kami memiliki sumber daya yang sangat besar dari tanah terlarang nomor 76 untuk mendukung kami. Kalau tidak, Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan pria super kuat ini, Ye Junlin merasa lebih nyaman. 7 hari sudah habis, Ye Junlin ingin Universitas Kunlun memilih talenta-talenta muda. Bab 2599, Aturan Pembelajaran dan Seleksi Rahasia yang Jujur adalah pertama-tama bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bakat Anda. Semua siswa berdiri di taman bermain lebih awal, menunggu permulaan. Ini adalah kesempatan bagi semua orang. Apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda atau Anda adalah mata-mata di laboratorium para dewa? Menantikan semuanya, tak lama kemudian, semua instruktur datang ke lapangan. Ye Junlin juga ada di antara mereka. Hah, di mana murid-murid Ye Junlin? Kenapa dia satu-satunya yang ada di sini? Di mana yang lain? Bukankah mereka berpartisipasi? Ya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi orang-orang itu. Di sini, apakah Anda ingin menjadi murid dekan dan wakil dekan? Kami baru sebulan di sini. Sekalipun kami mendapat bimbingan dari para ahli, kesenjangan antara kami dan mereka tidak besar. Ini yang terkecil kesenjangan antara kita dan satu-satunya mereka. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan melewatkannya lain kali. Kesenjangan antara kita akan semakin lebar di masa depan, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun. Semua orang berkata satu sesudah yang lain. Yin Zhengping dan yang lainnya mencibir, jangan pikirkan itu, mereka tidak akan datang, ini hanyalah sekelompok anak muda bodoh. Mereka semua sama saja, mereka benar-benar memberikan kesempatan besar untuk Ye Junlin. Bodoh, bodoh sekali. Mendengarkan diskusi semua orang, Li Ziran dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Benar saja, Ye Junlin menunda semuanya. Tidak ada peluang seperti itu yang datang. Mereka benar-benar ingin berbicara dengan Ye Junlin dan membiarkan sekelompok orang datang untuk berpartisipasi. Meski peluangnya kecil, namun jika tidak datang sebenarnya tidak ada peluang sama sekali. Itu adalah kesempatan bagi dekan dan kedua wakil dekan untuk menyeleksi sendiri orang-orang. Mereka menyerah begitu saja. Penyerahan ini berarti karir mereka di Universitas Kunlun hancur total. Tidak akan ada lagi peluang. Aku hanya bisa jatuh ke tangan Ye Junlin seumur hidupku. Mereka semua adalah sekelompok orang yang menyedihkan. Bersalah, Li Ziran dan yang lainnya berencana memberikan kompensasi kepada mereka dengan cara lain, sehingga mereka tidak bisa membiarkan penundaan mereka sia-sia. Awalnya, semua orang ingin melawan Jiao Tianyu dan yang lainnya. Namun saat ini, semua orang sedang memikirkan bagaimana cara tampil. Jangan pedulikan hal lain, kecuali murid raja yang tidak berpartisipasi. Semua orang harus berpartisipasi. Kali ini yang terutama adalah pertarungan pribadi untuk memamerkan bakatmu. Kemudian keduanya mulai bersaing. Tian Sensui mengumumkan permulaannya.
ribuan orang mulai berkelahi di alun-alun besar. Para instruktur mengambil tempat duduk mereka di kursi yang telah diatur sebelumnya. Semua siswa memandang dengan gugup ke kursi instruktur. Nantikan kemunculan dekan dan wakil dekan. Bagaimanapun, merekalah yang memilih orang-orang hari ini. Tidak tahu mereka akan muncul secara langsung, atau memilih dalam kegelapan. Namun setelah menontonnya sebentar, semua orang kecewa. Hanya satu kursi di kursi instruktur yang kosong. Dan kursi ini milik Ye Junlin. Tapi Ye Junlin berdiri, berjalan ke depan dengan cemas dan memperhatikan. Dari waktu ke waktu, dia juga akan ikut campur dalam pertempuran untuk mengamati dengan cermat dan tidak melewatkan detail apapun. Pertempuran sengit pun terjadi, semua orang berjuang untuk pamer. Tapi yang paling sibuk adalah Ye Junlin. Dia harus mengamati hampir setiap pertarungan tim dari jarak dekat. Identitas sibuknya terlihat di mana-mana. Tian Sensui dan yang lainnya tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin, jadi mereka secara alami terlihat tenang. Tapi yang lain melihat tingkah aneh Ye Junlin. Saya ingat beberapa orang mengatakan bahwa Ye Junlin mencuri pelajaran, tetapi sekarang tampaknya memang demikian. Dia menggunakan identitasnya sebagai tutor untuk mencuri pelajaran secara terbuka. Sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Segala sesuatu tentang artefak terakhir kali telah berakhir. Apa artinya ini? Saat Li Ziran dan yang lainnya bertarung, mereka juga mengamati Ye Junlin. Saya tahu bahwa Ye Junlin adalah orang yang ingin menyelamatkan mukanya. Gunakan metode ini untuk meningkatkan diri Anda. Beberapa orang mentoleransinya, tapi beberapa orang tidak bisa mentolerirnya. Apalagi saya tidak tahu kemana dekan dan yang lainnya sedang mengamati. Fan Zisheng sangat ingin menang dan memarahi Ye Junlin, bisakah kamu lolos? Ini mempengaruhi penampilanku. Bab 2600 semuanya tidak berguna. Mata-mata seperti Fan Zisheng dan Yin Zhengping harus menunjukkan diri mereka, harus memberikan permainan penuh kepada mereka, dan membiarkan Dewa Kegelapan memilih. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menyelesaikan misinya. Tapi Ye Junlin berjalan berkeliling, mengalihkan perhatian mereka. Fan Zisheng dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Kemudian lebih banyak orang berhenti dan menuduh Ye Junlin mempengaruhi mereka. Semua orang berteriak kepada Ye Junlin dengan wajah merah untuk keluar. Ye Junlin melirik Fan Zisheng dan berkata, "Jangan khawatir, aku toh tidak akan memilihmu." Kamu pikir kamu ini siapa? Itu bukan pilihanmu. Kamu bilang aku tidak bisa memilihmu karena aku tidak bisa memilihmu. Petik 2. Fan Zisheng hampir meledak amarahnya, "Keluar, kamu terlalu mengganggu kami." Teriak yang lain. Jika kamu bahkan tidak tahan dengan gangguan kecil ini, bagaimana kamu bisa terpilih? Bisakah kamu menjamin bahwa tidak akan ada gangguan apapun saat kamu menghadapi musuh di masa depan? Biarkan saja kamu berduel 1 lawan 1. Bisakah kamu masih meminta musuh untuk tidak mengganggumu? Mata-mata, tidak masalah jika kamu berkata begitu. Tapi beberapa orang mengatakan ini, dan Ye Junlin sangat marah. Bahkan tidak tahan dengan gangguan kecil ini, bagaimana Anda bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tetaplah manusia kaca. Itu tidak bisa digunakan sebagai alat. Ye Junlin tidak akan memilih mereka. Di satu sisi, Ye Junlin sedang mengamati mereka, dan di sisi lain, Ye Junlin juga mengamati orang lain. Mereka yang tidak terpengaruh sama sekali. Ye Junlin, aku tidak membicarakanmu, di mana semua tutor duduk, apakah kamu satu-satunya yang harus datang untuk ikut bersenang-senang? Kamu bahkan memilih waktu belajar diam-diam. Pertama, Anda mengganggu kinerja siswa. Kedua, dekan dan 2 wakil dekan memilih orang, dan Anda juga mempengaruhi mereka. Dewa Perang Sura juga berkata. Dia menatap Ye Junlin dan berkata,
Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahan gangguan di medan perang. Jika aku menghadapi gangguan sepertimu di medan perang, aku pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Lalu bunuh musuh. Tapi sekarang kamu tidak bisa membunuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Perang Sura, semua orang merasa itu masuk akal. Mari kita bantai Ye Junlin satu persatu. Jangan ganggu kami dengan teorimu, bukan kamu yang memilih orang, dekan dan wakil dekanlah yang memilih orang. Ye Junlin tersenyum, kebetulan sekali, dialah yang memilih orang. Alasan mengapa dia berada di antara orang-orang sebenarnya adalah untuk memilih orang. Semakin dalam dia pergi, semakin dia berhati-hati. Jangan lupa bahwa dekan dan wakil dekan mungkin mengawasi. Jika kalian berhenti, itu mungkin mempengaruhi kinerja kalian. Li Ziran mengingatkan saya pada saat kritis, semua orang bereaksi satu demi satu. Semua orang bergegas untuk bergabung dalam pertempuran seperti orang gila. Pada saat ini, Ye Junlin tidak lagi penting, dia tidak lagi terpengaruh. Bagaimana dia bisa menunjukkan pentingnya kepada dekan dan orang lain? Perjuangan inspiratif terus berlanjut. Setiap orang berusaha untuk mengekspresikan diri. Ye Junlin akhirnya mengamatinya dengan benar. Kali ini, saya mengenal setiap siswa secara komprehensif. Kandidat yang cocok juga dipilih. Tidak mungkin menciptakan orang super kuat yang Anda inginkan. Namun masih ada harapan bagi negara-negara adikuasa. Bulan ini, masing-masing mentor telah mewariskan keterampilan uniknya kepada mereka. Fondasi yang sesuai telah diletakkan. Selanjutnya, Ye Junlin hanya perlu memberi mereka bimbingan dan pelatihan khusus. Latih keterampilan masing-masing hingga level terkuat. Artinya, Tian Sensui, Ye Zantian, dan lainnya berada pada level ini. Adegan berlanjut, keinginan setiap orang untuk tampil terlalu kuat. Beberapa orang memulai satu lawan satu. Pada akhirnya, ini adalah satu lawan banyak. Terutama beberapa mata-mata, dan pada akhirnya, satu lawan ratusan mata-mata. Melihat posturnya, saya berharap bisa menangani semuanya dengan satu orang. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang tidak ada gunanya? Tidak ada yang menontonnya sama sekali. Orang-orang yang melihatnya dengan serius telah berbalik. Ye Junlin berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, berdiri di tempat yang tinggi, dan berteriak, "Oke, ayo berhenti di sini." Bersambung.